Orang yang datang membawa cinta nggak pernah ditolak sama Nabi. Orang datang bawa cinta nggak pernah ditolak sama Nabi Muhammad SAW. Cintanya nggak pernah dinafikan, nggak pernah diabaikan, nggak pernah diignor, diterima. Salah satu cara biar kita itu bisa cintanya kuat adalah dengan sholawat. Nah, ini judulnya sekarang kan numpang sholawat, numpang sukses lewat sholawat. Singkat, pendek, 3 menit selesai. Tapi nanti pulang langsung praktek. Yang pengen beli mobil, kabul. Pengen beli rumah, kabul. Yang mau ngelamar anak Pak Kapolsek, kabul. Yang mau ngelamar anak presiden, kabul. Ngelamar atau? Ngelamar, kabul. Perkara ditolak, wallahu alam. Ngelamar Pak ya. Tapi udah berani ngelamar gitu kan, kabul. Yang mau punya hajat A sampai Z, kabul. Yakin. Kalau jurus ini Anda pakai. Hati-hati. Akhir zaman ini ada yang menghembuskan ajaran yang mengatakan jangan cari akhirat dengan dunia dan jangan cari dunia dengan akhirat. Kamu nggak boleh pakai sholawat untuk urusan dunia. Kamu nggak boleh pakai wirid untuk urusan dunia. Kamu nggak boleh pakai yang namanya zikir untuk urusan dunia. Lihat itu, Rasul bersabda, siapa yang hijrahnya kepada dunia, dia hanya akan dapatkan dunia dan wanita yang dia nikahi. Hijrah saja, kalau nggak untuk Allah, nggak dapat apa-apa. Masya Allah, ini pemahaman sesat dan menyesatkan. Banyak dihembuskan lewat pesan WhatsApp dan mungkin juga beberapa keterangan. Alhamdulillah saya tidak mendengarkan. Halo, kok lihat saya nggak enak, kenapa ini? Jadi ada orang sekarang ini suruh baca sholawat nariyah takut, suruh baca munjiah takut. Kamu mau beli mobil baca nariyah, ngomong Habib, apa nggak musyrik? Apa nggak cinta dunia itu Habib? Masa sholawat buat beli mobil? Sholawat kan buat dapat syafaat. Sholawat kan buat dapat syafaat, bukan buat dapat mobil. Masya Allah, koplak ini. Ini gagal paham tingkat tinggi. Gagal paham tingkat tinggi. Sholawat itu jangan kamu batasi dengan satu kata syafaat. Syafaat itu salah satu bagian dari manfaat sholawat. Tapi di antara manfaat sholawat saya jabarkan 3 menit. Perkara 3 menitnya melar jadi 30. Wallahu a'lam. Boleh ya? Coba saya jawab pertanyaan saya dengan jujur. Kalau Anda pengen sesuatu urusan dunia, pengen mobil, pengen rumah, pengen punya pasangan hidup, pengen punya apapun yang ada di dunia ini, mintanya ke siapa? Mintanya ke siapa? Jawab yang keras, mintanya ke siapa? Allah, betul? Kalau Anda pengen sembuh dari sakit kepala, mintanya ke siapa? Kalau ada orang pengen sembuh dari sakit kepala, mintanya ke obat. Itu musyrik atau enggak musyrik? Musyrik. Kalau ada orang mau beli mobil, mintanya ke duit. Duit, aku mau beli mobil. Musyrik atau enggak musyrik? Musyrik. Ada orang mau sukses, mintanya dengan perencanaannya. Musyrik atau mukmin? Musyrik. Semua harus berawal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit kepala, ada obat, pengen sembuh. Allahumma sembuhkan sakit kepala saya, ambil obatnya. Tahu ini sarana, diminum dengan minta kekuatan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Kalau mau beli mobil, minta sama Allah, ya Allah beri saya mobil. Ambil duitnya, berangkat ke toko, beli mobil. Tapi mintanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul atau betul? Pertanyaan selanjutnya, kamu mau beli mobil, tapi duitnya nggak cukup. Maju atau mundur? Saya mau tes Anda ini mukmin atau musyrik gitu loh. Kalau kamu mau beli mobil, tapi duitmu nggak cukup, kurang 200 juta, nggak nanggung ya. Lah punyanya berapa? 10.000. Punya 10.000, mau beli mobil harga 200 juta, 10.000. Kurang 200 juta, maju atau mundur?
Mintanya ke siapa? Mintanya ke? Nah, suruh minta sama Allah kok mundur. Justru karena kamu nggak punya, kamu minta sama Allah. Bilang sama Allah, ya Allah, ini uang 10.000 ya Allah. 10.000 ini nggak bisa dibuat beli apa-apa. Kalau nggak kamu izinkan beli apa-apa. Tapi kalau engkau izinkan ya Allah, 10.000 ini bisa dapat mobil 200 juta ya Allah. Ya Allah, tolong beri saya mobil yang satu itu ya Allah. Harga 200 juta, 10.000 rupiah. Amin. Kantongin. Allahumma mobil. Terus keluar. Jalan ke showroom. Istrinya bilang apa? Stres atau normal? Stres. Betul kan? Karena istri yang ngukur. Uang 10.000 mau beli mobil. Betul kan ya? Allahnya dibuang. Ini loh akidah yang semerawut. Akidah yang semerawut. Nanti saya akan jelaskan dari Al-Quran, hadis Nabi, kehidupan para ulama, kehidupan sahabat, kehidupan orang yang normal. Kita ini yang nggak normal, kita yang sakit. Yang sakit nih kita. Boleh saya jelaskan? Nah, jadi kalau minta ke siapa? Allah. Minta tolong sama siapa? Allah. Betul? Kalau minta sama Allah dengan muji-muji Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, Ya Mun'im, Ya Sami', Ya Qadir, Ya Jabbar, Ya Qahar, Asma'ul Husna dibaca semua. Muji-muji Allah. Terus minta, kabul nggak? Nanti dulu. Kamu minta ke Allah dengan semua pujian yang dibaca oleh malaikat muqarrabin dan dibaca anbiya wal mursalin dan yang belum diturunkan ke muka bumi. Kalau tidak kamu awali sholawat, tidak kamu tutup dengan sholawat, ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Paham tidak? Yakin paham? Paham tidak? Jadi kalau awalnya nggak ada sholawat, akhirnya nggak ada sholawat, diterima atau ditolak? Orang mau nikah, ngurus surat nikah. Ya, pergi ke kantor urusan agama, bawa dirinya, bawa calonnya, bawa semua perlengkapan, nggak bawa KTP, jadi nggak suratnya? Enggak. Bawa uang 200 miliar, beli tanah, mau buat perjanjian jual beli, KTP nggak punya, kepake nggak duitnya? Enggak, KTP penuhi dulu, baru nanti dilanjutkan tahap berikutnya. Betul betul? Kamu puji-puji Allah, Allahnya bilang, kalau kamu nggak bawa nabiku, minggato. Silahkan pergi. Dan itu dibuktikan dalam sholat. Sholat dari awal sampai akhir Allah semua. Bahkan Al-Quran, Al-Fatihah, Ummul Kitab. Habis itu kamu baca 30 juz. Giliran at-tahiyat, kamu udah puji-puji Allah, at-tahiyatul mubarakatul sholawatut thayyibatulillah, kamu syahadat. Tapi kamu nggak mau sholawat, kamu nggak mau sholawat sama Nabi di tahiyat akhir. Apa kata Allah? Selesai, batal sholatmu, tidak aku terima. Masya Allah. Berarti sholawat nih penting atau super penting? Lah kok kamu khutbah Jumat, satu masjid nangis, Allah, Habibnya luar biasa, blek semaput. Masya Allah, Habibnya hebat. Allah, pojok blek mati, serangan jantung karena teriak rindu sama Allah. Allah disusul sebelahnya blek mati. Hari itu dalam khutbah Jumat 50 korban nyawa melayang karena rindu sama Allah. Cuman sayang, khotibnya lupa, gak baca sholawat di dalam khutbahnya. Pertanyaan saya, khutbahnya sah atau batal? Sah atau batal? Sholatnya jadinya sah atau batal? Batal. Yang batal khotibnya atau semuanya? Semuanya. Gara-gara ngapain? Melupakan sholawat. Kalau kamu lupakan nabiku, aku tak butuh dirimu. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sholawat. Makanya Habib, kiai, guru, pinter, cerdas. Santri-santri, murid-muridnya diajarin, kalau mau minta sama Allah, sholawatin dulu. Betul kan? Sholawatin dulu. Anak Pak Camat, sholawatin bapaknya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapaknya ajak maulid, diundang buat maulid di rumah, bapaknya diundang, Pak Camat diundang. Gak paham Pak Camat nih, kalau anaknya lagi dibidik nih. Nawaitunya Allahumma berkat maulid. Allahumma sholli. Terakhir selesai. Makanya doa maulid manapun berjanji, burda, simtuduror, dibak. Doa itu babnya akhir pasti. Enggak di awal. Setelah sholawat baru apa? Doa. Betul? Jadi kalau hajatmu pengen kabul, kamu pengen duit, kamu pengen rumah, mintanya ke siapa? Ke Allah. Pakainya apa? Sholawat. Gak pakai sholawat, ditolak sama Allah. Makanya kalau ada orang mengatakan, jangan gunakan sholawat untuk mobil, jangan gunakan sholawat untuk motor, jangan gunakan sholawat untuk hajat dunia, maka jawablah, lantas suruh pakai apa? Kalau nggak pakai minta sama Allah, suruh pakai duit, suruh pakai kerja, suruh pakai usaha, suruh mengandalkan ikhtiarnya, melupakan Tuhannya. Ajaran siapa ini? Ini bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang nggak punya duit, kalau udah kenal Allah, kenal Rasulullah, nggak ada yang pesimis, optimis. Nggak punya duit pengen beli mobil, jalan di kampung lenggak-lenggok. Ditanya, kemana? Showroom. Ngapain? Beli mobil. Duitnya ada? Belum. Nah terus proses sholawat. Tahap awal, sholawatin dulu. Sholawatin. Dianggap orang stres. Ini yang normal ini. Yang anggap stres itu yang stres. Bener, gak paham. Nanti akan saya jelaskan. Serius. Yang kedua, dalil tidak terbantahkan. Dan ini yang punya Habib dan Kiai serta murid-murid dan kawannya. Yang lain nggak punya. Cari cek itu, cari di Google nanti. Kalau nggak percaya, di Google kalimat ini pakai bahasa Arab. Ya, satu-satunya amal yang tidak ditolak sama Allah hanyalah sholawat. Yang lain nanti dulu, cek, recheck, tolak, terima, tolak, terima. Kalau sholawat langsung diterima. Meskipun kamu riak, meskipun kamu ujub, tetap diterima. Itu yang namanya sholawat. Habib, Yai, masa bisa sholawat mengalahkan sholat? Nah ini pemikiran gak beres ini. Jadi kalau sholawat bisa mengalahkan sholat, seakan-akan ini sholawat sesuatu yang salah. Nah, sholat itu ibadah, sholat itu ibadah. Kalau ada ibadah yang pahalanya memang secara khusus bisa lebih besar dari ibadah yang lain kan, ya luar biasa. Dan yang namanya sholat itu bagiannya adalah sholawat. Paham? Jadi kalau nggak ada sholawat, tidak ada sholat. Ini harus dipahami. Sabar, pelan-pelan, step by step, biar nggak gagal paham ya. Ayatnya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Setiap mau mulai maulid dibaca enggak ini? Dibaca kan? Ayat ini dibaca. Coba diterjemahkan. Inna, sesungguhnya, innallaha, Allah bersolawat kepada Nabi, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman. Siapa yang manggil? Allah. Allah manggil siapa? Alladzina amanu. Siapa yang beriman? Anda beriman, saya beriman, kita beriman. Kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim alaihi. Hei orang-orang beriman, kalian semua tanpa terkecuali sholawat dan salam kepada Nabi yang banyak dan yang baik. Betul? Ayat ini turun kepada sahabat.